Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dilimpahkan nikmat sehat dan juga rezeki yang lancar ya teman-teman. Oke, kali ini saya menemukan sebuah video dari akun Facebook Manhaj Salaf ya, Manhaj Salaf. Kalau kalian mungkin belum gabung dengan Manhaj Salaf atau belum berteman ya, silahkan cari di Facebook dan semoga ini bisa mencerahkan kita ya, Manhaj Salaf. Nah, di sini saya menemukan sebuah video. Nah, agak geli saya ya dengan video ini. Coba kita lihat dulu videonya. Ustadz mengorasikan mazhab ini salah. Ustadz mengorasikan mazhab ini salah. Mengorasikan mazhab ini salah. Salahnya gimana ya? Ustadz mengorasikan mazhab ini salah. Mengorasikan mazhab ini salah. Ini salah, ini salah. Para alim ulama beragama dengan keilmuan dan sanad yang sahih. Langsung ditampar bayi Wahabi. Dengan narasi cara beragama dengan mazhab itu salah. Jangan mengajak orang kepada mazhab tertentu, karena agama bukan mazhab pada akhirnya. Jangan mengajak orang untuk mengikuti mazhab tertentu. Karena agama ini bukan mazhab pada akhirnya. Saya pernah dengar kajiannya Gus Bahak itu ketika membahas tentang sanad ya, sanad keilmuan. Jadi dalam sebuah agama, dalam beragama, itu sanad keilmuan diperlukan. Untuk apa? Agar kita itu beragama dengan sanad yang jelas. Kita mengetahui siapa itu Rasulullah juga dari guru-guru kita. Karena kita tidak hidup di zamannya Kanjeng Nabi. Kita mengenali Rasulullah SAW itu melalui guru-guru kita. Guru-guru kita ya, bukan kita langsung mengenali Kanjeng Nabi, tidak. Karena kita tidak hidup di zamannya Kanjeng Nabi. Nah, kalau kita ini keilmuannya tidak bersanad, takutnya seperti guru gemblung kemarin ya. Beliau menyatakan, guru gemblung ini menyatakan kalau akidah versi saya, nah itu kan sudah aneh ya. Akidah kok versi saya, agama kok versi saya. Itu enggak jelas, teman-teman. Kalau kita ngomongin tentang agama, itu harus ada referensinya. Bisa melalui Al-Quran, bisa melalui hadis ya, referensinya seperti itu. Nah, kenapa di sini kok malah ada seseorang yang mengatakan bahwa apabila ada ustadz mengorasikan mazhab itu salah, salahnya di mana? Salahnya di mana? Coba kita lihat kajiannya Gus Bahak, teman-teman. Dulu ya ini wadah ormas yang nentang firqah teng Arab kata sing nentang. Itu tarif apa nabi atau ngendikan ngono. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah ngendikan definisi ahlu sunnah jamaah seperti itu. Iya. Ya tentu Nabi tidak akan ngendikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Ghazali, belum ada Abdul Qasim Al-Junaidi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya ahli sunnah adalah orang yang kata Rasulullah ma'ana alihil yawma wa ashabi, orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tag yang dikatakan Nabi. Iya. Lalu kenapa kita menyebut imam-imam kita, sanad-sanad kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Ya benar, ya benar. Dan ini harus diketahui oleh orang yang berjenggot tadi, teman-teman. Harus diketahui. Kalau kalian mungkin kenal dengan beliau, share video ini kepada orangnya. Biar tahu. Biar tahu. Karena kita ini mengenal sahabat Nabi, kita mengenal Kanjeng Nabi, itu dari mana? Kalau kita tidak belajar dari guru-guru kita. Iya kan? Kata guru saya, kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Ya Nabi rawimu sopo, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sopo. Murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari itu periodenya setelah Imam Syafi'i. Saya hafal sanadnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanad saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau tidak mau harus nyebut ulama. Iya. Misalnya kita takoi, ke orang Amerika, karo.
Kok orang nak Amerika ono delok ning TV. Wong TV mbok dadekno sanad kok Imam Syafi'i ora ono sanad. Ini logika Gus Baha, kalau kalian tidak berlapang dada, tidak berlapang pikir, kalian mudah gagal paham juga ya. Logikanya Gus Baha memang seperti ini, membuat kita ini berpikir, oh iya ya, ternyata memang seperti itu ya. Kita ini mengetahui ada negara yang dinamakan Amerika. Itu dari mana? Dari TV. Lah kita ini berilmu saja, berilmu yang ilmu duniawi saja menggunakan sanad. Apalagi ilmu agama. Ilmu agama yang kita ini tidak hidup di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut Gus. Kok roh, nah ketua DPR tersangka jari sopo, jari TV. TV. Sanatem kok di TV. Kowe ra iso, roh dhewe. Ora mungkin kowe roh KPK pas sidang. Enggak mungkin. Saiki tak takok, Nabi dawuh ngene, ora usah ulama, Nabi langsung kowe kok roh Nabi dawuh ngono. Tapi mau lewat ngipi kok Dimas Kanjeng. Kayak Dimas Kanjeng. Orang yang kalau berpendapat itu Kanjeng Nabi tidak seperti inilah. Kamu taunya dari mana? Apakah dari mimpi? Kayak Dimas Kanjeng saja. Gelem ra gelem kowe kudu nyebut guru. Mulane ana tradisi nyebut sanad, disebut nyebut ulama. Betul lama. Tapi santri-santri saiki ya kadang goblok, ana wong ngomong ngono. Gak ada ulama yang penting Nabi. Ulama itu bisa salah. Kalau Nabi ya bisa salah. Tapi kok orang Nabi atau salah dari sopo? Iya. Cari ulama. Kok cari ulama? Cari orang serap percaya. Mana nak goblok kok nemen-nemen. Goblok aja. Kalian mungkin pernah dengar atau sering dengar kalimatnya orang-orang kelompok sebelah yang seperti yang berjenggot tadi ya. Kan pasti mengatakan kalau orang-orang selain Kanjeng Nabi itu pasti berpotensi salah. Karena yang maksum hanya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kamu tahu dari mana? Kan juga dari ulama. Kalau ulama tidak menjelaskan kepadamu kalau Kanjeng Nabi itu maksum, kamu juga nggak akan tahu Kanjeng Nabi itu siapa, pernah melakukan salah atau tidak. Kamu nggak akan tahu. Karena kamu tahu dari ulama, dari guru-guru kamu. Ya. Oh, hukuman modern. Goblok kok nganti ngono iku piye sanad? Goblok kok nganti ngono iku piye? Iku piye? Makanya masyhur dalam ilmu toreko, ilmu hakikat, masyhur itu pepatah. Laula murabbi lama arafna rabbi, walau lal ulama lama arafnal anbiya. Laula murabbi umpama ora ana sing didik aku, lama arafna rabbi. Tentu kita tidak ngerti pangeranku itu sapa. Kita ora pangeran ono sing kowe ra iso misale rukin roh pangeran langsung roh ra iso diwari gurune nek pangeran niku wujud idam dikenal gurune terus suwe-suwe engkek wis usul iku mau engkek ngono tok hakikate liwat guru kowe roh Kanjeng Nabi mergo aku misale kula murid Mbah Mun murid Mbah Zubair murid Mbah Fakih Mas Kumambang murid Mbah Mahfud Termas itu murid Sayyid Abi Bakar Sato sing arange Anatut Talibin Sayyid Utsman Sayyid Zaini Dahlan murid Sayyid Utsman Ad-Dumya itu terus nganti ke Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i gampang, Imam Syafi'i murid Imam Malik di guru jenenge Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab di guru jenenge Imam Nafi' di guru jenenge Abdullah bin Umar menangis di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kudu apal sana. Dan apal yo nempel, pokoknya jare Gus Pak ngono. Lah wis gampang. Kenapa? Ya memang lebih gampangnya seperti itu teman-teman. Apabila kita mungkin menemukan sesuatu yang janggal seperti apa yang dikatakan orang berjenggot di awal tadi, kita mudahnya itu menyebutkan guru ya seperti yang dikatakan Gus Baha ini. Kata Gus Baha seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita bersanad itu sudah pasti ilmunya turun-temurun. Ilmunya turun-temurun. Ilmu agama itu juga harus ada sanadnya biar sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Anda tidak memiliki guru lalu ngomongin tentang agama. Nah itu yang salah besar itu. Kalau menurut Gus Baha, gobloknya keterlaluan.